Yo, Sobat Bolang, apa kabar semuanya? Ini video kita yang keempat nih, oke. Nah, ini masih bersama Mas Harli ya sebagai narasumber. Untuk kali ini kita tuh mau ngebahas soal simulator, ya Mas ya. Jadi simulator itu apa ya? Ya sebenarnya sih buat kayak mainan, terlihatnya kayak mainan. Nah, cuman apa ya kayak di situ sebenarnya pilot itu ya dites gimana sih sebelum dia pakai pesawat beneran gitu. Nah, prosesnya seperti apa, berapa lama tuh mesti kasarnya recharge lah, mesti simulator lagi itu berapa lama dan ngapain aja sih kalau simulator kan itu kan pasarnya pesawat mainan gitu. Gimana Mas? Iya. Kira-kira di simulator tuh ngapain? Iya. Main-main doang? Main juga sih. Gila, main-main doang bisa lolos ini. Simulator kan simulator tuh kayak pesawat beneran. Oke. Jadi kalau yang canggih itu udah kayak kokpit beneran. Ayaknya tuh dibikin kayak yang kita lihat tuh udah kayak beneran gitu. Oke. Simulasi lah kayak misalnya kita terbang dari Soekarno Hatta. Yang kita lihat ya kayak Soekarno Hatta beneran. Kayak gitu. Berarti tuh simulator punya semua kasarnya aset Database lah. database-nya semua bandara. Enggak juga sih, mungkin ada berapa yang dibutuhkan lah, yang penting misalnya mau bikin Jakarta minimum lah ya, misalnya Jakarta Surabaya ya mungkin alternate-nya tuh nggak semua juga, tergantung lah skenario nya gimana gitu ya kayaknya. Gua nggak bikin jadi gua nggak tahu. Harusnya logikanya gitu kan ada maksimum memori. Iya. Ya misalnya bandaranya bandara Trinidad Tobago gitu. Jadi kalau misalnya terbangnya di Indonesia jangan pasang bandara di Afrika gitu. Ya. Nah itu kalau kayak gitu tuh benar-benar ada pilot dan co-pilotnya apa emang dia solo drive sih? Jadi simulator itu untuk kita latihan terbang lah ceritanya ya, mulai dari misalnya ngambil rating daripada pakai pesawat kan, karena kan intinya di simulator itu kita nerbangin pesawat rusak. Oh gitu. Iya. Jadi bukan pesawat bener gitu. Pesawatnya lagi rusak. Oh, pesawat lagi rusak. Oke. Entah apanya yang rusak macam-macam. Ntar kita ngadepin mesinnya mati lah, mesinnya kebakar lah, gitu kan, apa yang bocor lah, bensin bocor lah, gitu. Yang nggak bisa dikerjain. Intinya kemungkinan yang terjadi pada saat lagi di atas. Iya. Jadi yang nggak mungkin dikerjain itu pesawat beneran, serem. Kayak gua dulu kalau di pesawat latih itu nggak ada simulator kan, jadi kalau kita terbang latihan engine mati, engine dimatiin beneran. Ternyalain lagi. Kalau misalnya ginian kan nggak mungkin, misalnya gitu. Kayak aksi bunuh diri jadi. Kayak gitu. Iya. Tapi itu apa namanya yang dinilai apaan Mas? Kalau kayak gitu, terus ya udah pasti inilah ya gimana ngerespon suatu masalah ya. Jadi kalau tergantung kan nanti gini, kita mulai dari biasanya kan mulai dari darat, ya kan, dari preparation ceritanya kan, setting cockpitnya, ya kan, itu kan biasa kalau yang bukan training ya, maksudnya udah mulai yang kita kan simulator tuh tes sama kan tiap 6 bulan kita ada simulator, itu kan ada training sama tes ceritanya. Nah yang dilihat itu kalau udah di airline gitu, yang itu mulai dari time management juga. Kan jadi masuk kokpit simulator, tapi dalam waktu 20 menit gua harus sudah siap. Siap terbang. Itu jalan. Nah, jadi dari situ udah mulai tuh preparation. Nah kadang-kadang waktu itu udah dikasih skenario, misalnya apanya tiba-tiba rusak. Terus itu gimana? Faktor eksternal kayak ada terorisme gitu atau bisa. Oh gitu. Kadang-kadang ada skenario juga. Skenario juga di dalam simulator tadi. Jadi ceritanya kayak terbang beneran. Oke. Jadi nanti ada skenario yang kan di darat nih misalnya kita skenario lah ya. Di darat preparation, terus biasa misalnya normal lah nih kan harus terbang nih ceritanya kan. Jalan nih pesawatnya nih, jalan mungkin pas lagi mau take off apa yang rusak, ada lagi yang rusak nih. Dilihat nih pilotnya ngapain nih, yang pakai nama pilotnya kan yang standar lah ya. Terus udah kelar nih misalnya kan, jadi cara handling itu yang dilihat macam-macam. Misalnya pas lagi jalan nih kapalnya, pesawatnya jalan,
misalnya udah rusak, nah pilotnya terus jalan apa berhenti apa gimana, nah itu tuh yang lihat tuh. Oke. Koordinasinya gimana, Iya, apa iya. dia diem aja, How to respond berarti ya? Heeh. Iya. Itu dilihat ya kan. Nanti pas masuk landasan nih kan, take off gitu kan. Kalau yang standar yang buat dites, itu harus ada izin mati. Pilot harus bisa, gitu. Harus bisa handle. Gitu. Jadi kalau mesin mati itu nggak usah takut lah, pilot jago-jago lah, tiap 6 bulan latihan. Oke. Mesin mati doang ya. Mati satu tapi ya, bukan mati semua. Jadi artinya kalau engine mati nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Berdoa aja. Ya logikanya semua pilot pasti bisa. Karena tiap 6 bulan latihan terus latihan. Tiap 6 bulan tuh harus latihan simulator. Jadi ini dari masuk ngambil rating mau sampai kapan pun ya ngurusin engine mesin mati satu tuh udah kayak biasa gitu. Take off saya tuh skenario nya nih lagi mau take off nih, toto kaptennya Oke. Pilotnya ngapain? Jadi itu benar-benar kayak kan kalau lihat di foto Google nih, ya kan, itu kan banyak cetakan itu, banyak tombol-tombolnya lagi, cetakan bahasa gue. Tapi maksudnya kayak itu berarti kalian semua akan dites itu hafal semua kan? Di dalam simulator itu? Posisi-posisinya ya harus hafal lah ya. Fungsi dong, nggak cuma posisi dong, fungsinya semua hafal kan? Fungsinya, basicnya per tombol. Iya. Secara basic ngerti. Maksudnya ini untuk apa, gitu ya. Tapi detail kan, kalau ngomong detail kan, misalnya buat bensin, ya. Pencet. Detailnya bensinnya nanti kalau gua pencet apanya yang nyala, ininya, aliran itu nggak perlu tahu. Nggak penting untuk tahu. Oh gitu? Itu kan? Ya kan yang penting kita operasinya ngerti. Kalau ini gua nyalain, kira-kira apa yang terjadi. Nggak perlu detail lah kayak kalau mesin nanti RPM-nya jadi berapa. Itu nggak perlu tahu? Nggak penting. Menurut gua sih nggak penting ya. Mungkin buat orang lain penting, gua nggak tahu ya. Kembali menurut Mas Harli. Yang penting kan kita kan, menurut gua yang penting kan kita operator terbang. Oke. Kalau buat gua harus tahu apa yang kira-kira gua butuhkan dalam waktu split second gua harus bikin keputusan itu gua tahu. Oke. Kalau yang lebih detail lagi kan ada bukunya. Misalnya, manual. Jadi kalau kejadian apa, butuh detail nih, ini kira-kira larinya kemana nih, ini rusak, kira-kira efeknya kemana gitu kan ya. Oke. Itu kalau kita bisa mikir kayak gitu, berarti dia punya waktu panjang lah buat, jadi nggak emergency gimana gitu. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan gini, itu simulator itu hanya boleh seorang pilot doang yang pakai. Misalkan kayak contoh nih. Anak SMA atau anak mau masuk sekolah pilot misalkan, gue pengen ngerasain dulu jadi pilot. Boleh. Asal gitu. Gitu. Ada kok di sini bisa nyewa juga. Gitu. Bisa. Itu range berapa sih? Yang mau tahu aja. Kalau yang kali anak gue menjadi pilot. Kalau yang nggak gerak nih, kan ada yang bisa gerak, ada yang nggak. Oh iya, ada yang bisa gerak gitu? Iya, kalau yang kita mainin harus gerak lah. Jadi harus kayak ada. Di Dufan. Kayak beneran. Oke, kita beneran ngerasain kayak. Take off beneran begini? Beneran. Pesawatnya belok itu udah kayak. Jadi yang gue pikir cuma view-nya doang. Enggak. Kalau syarat yang bisa dipakai untuk tes. Itu harus bisa kayak pesawat beneran. Jadi itu kurang lebih. Jadi untuk menggantikan daripada di pesawat, lebih hemat cost-nya, biaya yang hemat ke simulator. Jadi pesawatnya gini, kalau banting ya ada rasanya beneran gitu. Kayak beneran pokoknya rasanya. Misalkan pesawatnya crash gitu, bener-bener berasa gitu. Berasa kayak gitu ya. Tapi ya enggak. Iya, tapi enggak cuma layarnya. Iya, layarnya aja gitu. Iya. Oh gitu. Itu syaratnya. Jadi kayak beneran. Jadi kalau engine mati nih, mesin mati nih take off gitu kan kayak tadi nih. Mesin mati, soalnya miring. Kalau nggak diapa-apain ya. Misalnya pilotnya pingsan terus miring gitu. Oh gitu. Itu berapa sih Mas? Kalau yang taruhlah yang bergerak berapa, yang tidak bergerak berapa? Kalau yang nggak bergerak, range-nya. Kalau yang nggak bergerak mungkin sekitar 1-an kali ya. Per jam. Mahal juga ya sob. Kalau yang bergerak ya lebih mahal lagi ya. Oh gitu. Dan itu nggak ada standar apanya gitu, safety-nya untuk apa gitu nggak ada kan? Ada. Jadi kalau yang buat beneran nih ya, yang travel, yang bisa gerak berarti kan? Yang buat airline kan,
kalau bisa bergerak kan, kalau takutnya ada safety orang di dalamnya gitu. Oh, Jadi oke. proteksinya pas harus udah dipasang juga. Oh gitu. Kayak emergency button gimana, Oh kalau gitu. pesawatnya tiba-tiba nggak terkontrol Iya, lah, iya, iya, kan, iya. bisa dimatiin. Oh gitu. Kalau ada kebakaran harus Iya, ada Iya, iya, iya. pemadam kebakaran. Oke, gitu, oke. harus ada. Nah, tadi nih ngomongin soal recharge ya, jadi per 6 bulan kan pilot mesti diisi. Iya. Nah, misalkan ada pilot yang setahun 2 tahun kayak aku mau stop dulu deh terbang misalkan gitu ya. Ntar pada saat dia mau terbang lagi dia harus kayak kembali ke alur, jadi dia mesti simulator lagi gitu. Dan abis itu 6 bulan lagi simulator lagi gitu juga. Jadi Apa tesnya hanya simulator doang atau ada tes lain lagi? nah ini tergantung gimana ngomongnya ya. Kalau kayak gua nih lah ya, gua udah lama gak terbang gitu. Gua mau ngidupin terbang gua gitu ya. Gua harus simulator dulu. Itu bisa mati. Rating yang mati, Oh, bukan pilot license-nya. SIM-nya iya. sendiri sih nggak mati ya. Oke. Perpanjangnya di Samsat. Iya. Kalau SIM kita kan seumur hidup. Semua hidup. Sampai kecuali dicabut ya. Oh, gitu. Dicabut tuh mungkin gara-gara Jangan bandel. narkoba. Tapi oke. kalau misalnya 22 tahun Eh, lebih gitu, gua mau terbang, ya gua harus simulator. Gitu. Oh. Pertama ya simulator dulu ya. Hanya simulator aja tuh untuk kasarnya untuk Kecuali- kasarnya lo available untuk terbang lagi. Ada kalau iya sih, kecuali jam-jam khusus lebih lagi, gua harus ngambil kelas kayak technical knowledge-nya Oh gitu. review lah kali ya. Oh. Kalau aturan gitu gua nggak apa loh. Kan sekarang udah mau jadi trainer. Enggak juga sih, maksudnya jadi kalau udah lama simulator lagi. Oh. Jadi istilah latihan dulu lah. Berapa lama sih? Lu Tergantung orang. kasarnya kalau membantu itu panjang tuh. Kalau Ya kan? orangnya punya ini mungkin punya bakat kali Oh, ya, iya. bisa. Bakat terbang itu orang Superman. Soalnya gua rasa ya kan kita, jadi gua kalau ngomong sama adik-adik gitu. Ya, baru, iya. Kan kalau di simulator kan 6 bulan sekali Iya, gitu iya. kan. Sementara kan kita terbangnya mungkin rutin ya. Ada satu nih teknik gua sendiri nih, ini namanya visualisasi Iya. gitu kan. Jadi kayak kalau gua ngobrol sama mereka, gua selalu saranin sering-sering lah visualisasi. Kita kan simulatornya jarang-jarang ya. Kemungkinan ngadepin mesin mati kan kapan aja bisa ya. Kita kan gitu kayak gitu kan kita nggak tahu kapan terjadi gitu. Jadi gua suka nyaranin tuh buat adik-adik itu gitu ya, latihannya visualisasi lah sekali-sekali gitu ya. Visualisasi kan gampang ya. Cuma kayak bayangin duduk di kokpit gitu kan, mata merem, terus tangan tapi gerak, kaki gerak gitu kan. Ingin mati gua harus ngapain gitu kan, intinya gua harus naikin ke berapa gitu doang gitu. Itu dia bikin sob pakai kaki lebih. Iya ini buat gerakin yang sini nih. Rudder namanya. Rudder. Ini kayak kaki. Canggih gua. Tahu. Oh gitu. Nah itu kalau misalkan taruhlah yang bikin qualified, misalkan dia lu simulator lu mesti 5 kali, lu mesti 10 kali, lu sekali cukup nih gitu. Itu apa sih? Selain faktor nih orang kurang bakat gitu misalkan, apa sih? Intinya yang bikin lama tuh apa sih? Kemampuan Kemampuan terbang. Iya, bukan cuma terbang. Jadi skill kan ada ya, maksudnya ada skill, ada technical, ada non technical. Technical ya skill tadi gitu. Yang non technical itu masuk decision making dia, cara dia mengolah informasi, terus situation, bahasanya sih situation awareness-nya dia tentang. Nah ini pun dilihat juga. Jadi mungkin skillnya bagus, tapi dia misalnya nih mas kayak tadi kita ngomongnya jadi mati gitu. Terus anjing mati, skillnya bagus nih anak nih gitu kan. Lurus nih pesawat nih, nggak pakai miring-miring gitu ya, naik gitu ya. Tapi abis itu dia bingung ngapain gitu, kayak belok ke kiri, belok ke kanan, terus apa prosedurnya next-nya itu dia nggak ini gitu ya, nggak nguasain. Itu nanti harus ada
ya nggak qualified lah, nggak lulus lah gitu ceritanya. Oke. Jadi banyak juga yang dinilai Banyak. padahal masih simulator gitu kasarnya. Iya. Ntar pada Yang saat lebih susah emang tes di simulator Bang Jena itu, daripada di atas pesawat nah, beneran. pas lagi di atas itu Kan kalau di pesawat kan di atas beneran kan udah lulus di sininya. oke. Berarti dari simulator nggak akan ada tes di dalam pesawat lagi gitu nggak ada? Ada? Nggak ada. Nggak ada Nggak seriusan. Jadi kita dites nih, ini kan kayak pesawat beneran. Tapi nggak beda terus. Feel-nya beda. Sama. Oh gitu. Bener-bener kayak di pesawat beneran. Oh gitu. Feel-nya sama. Jadi kalau udah lulus di sini pasti udah nerbangin pesawat biasa, paling apa namanya itu udah qualified lah bahasa. Itu simulator tuh tertutup atau terbuka gitu? Tertutup. Oh, Ada pintunya kayak. jadi bener-bener seperti lo di cabin gitu? Iya, bener di Oh kokpit. gitu. Semuanya harus sama dan itu emang harus sama gitu. Oh gitu. Boleh lah sekali. Ya gitu. Si bisa gue terbang. Iya. Itu kalau misalkan apa namanya dia kelar nih simulator gitu kan. Ternyata pas di dalam pesawatnya, di terbangnya tidak seperti pas di simulator. Itu dia harus balik simulator lagi. Apa gimana? Itu balik ke perusahaan itu kalau gitu. Oh gitu. Iya. Kan ini kan lulus nih. Sekarang simulator nih, ya kan simulator lulus. Kita bikin skenario lah ya. Ini anaknya baru ngambil rating nih ceritanya. Ya. Akhirnya dia simulator lulus kan. Habis itu kan training di pesawat, buat penumpang beneran gitu kan, training di pesawat. Kan harus sama instruktur. Ya. Nah itu dilihat juga bisa nggak nih beneran nih lulus. Nah nanti kan instruktur yang tes nih. Oh ini anak nggak bisa nih kalau Iya. kok jadi nggak bisa landing. Udah mungkin dia rekomend kirim lagi ke simulator. Oh gitu. Dan pada saat simulator dia sudah pasti tidak boleh terbang. Nggak boleh. Nggak boleh. Dia harus pokoknya lulus dulu di sini gitu di simulator gitu. Oh gitu. Terus sama yang instruktur simulator bisa kok di simulator. Kirim lagi pesawat. Nah mungkin ada masalah psikologis kali nanti hidupnya. Kalau bisa dipikir ini psikologis nih kirim psikolog kali. Iya. Nah itu tadi gue kayak kan beda nggak sih kayak misalkan walaupun taruhlah semuanya real pada saat lu kan suka nggak suka lu tahu nih lu nggak bawa penumpang ya nggak sih pas simulator nih walaupun lu tahu gue lagi dites nih gitu kan tapi kan secara mentality shit happen ya sudah gitu kan kasarnya ya gue nggak bawa penumpang nggak akan terjadi apa-apa gitu kan mental akan berbeda tuh mau pada saat lu bener-bener lagi di real cockpit lu bawa penumpang itu kan akan berbeda banget nggak sih jadi harus dibikin mindset lah. Itu ada mindset gitu ya. Nah, itu siapa ya? Yang bikin mindset seperti itu adalah si harus pribadi masing-masing. Nggak diarahin sama si instruktur gitu. Mungkin ya diarahin. Kalau dia nggak ngerti mungkin diarahin. Atau diplak. Karena intinya di simulator ya itu kan buat kita latihan sebenarnya ya menurut gue ya. Untuk kita jadi gua selalu makin kesini lah ya, makin punya pengalaman gitu. Gua selalu kalau simulator itu buat latihan gitu. Mau kita bikin salah ya udahlah namanya bikin salah gitu ya. Tapi harus berusaha kayak nerbangin pesawat beneran gitu. Jadi mindsetnya tuh kita terbang pesawat beneran bawa penumpang gitu. Mindsetnya tuh harus kayak gitu. Iya. Makanya lo maksimal gitu kan. Bisa maksimal. Oh, oke. Karena ujung-ujungnya kan jadi gua di simulator ini kita kan melakukan sesuatu yang nggak mungkin kita kerjain di pesawat, ya kan? Jadi secara maksimal bahkan banyak kayak yang simple ya, kayak yang sederhana gitu kayak hidroliknya nih, hidrolik fluid atau bahasa Indonesia-nya itu. Nggak tahu. Cairan hidroliknya gitu ya. Bocor, ya kan bisa. Tinggal di translate berarti. Gue pikir bahasa pilot. Ya, bocor ya kan. Checklistnya apa? Karena kejadian itu bocor kan mungkin gua seumur terbangnya belum pernah gitu ya. Jadi kayak apa sih checklistnya gitu kan? Itu kan gua bisa lihat kejadiannya ini kan pas gua simulator. Jadi kita harus bisa nangkep ya itulah. Misalnya terbang ngadepin ini kalau ada gunung Merapi meletus, abu vulkaniknya itu, ya kan? Itu kan kita mungkin nggak akan ngadep, tapi seandainya ngadepin, kalau di simulator ya di
di beberapa skenario ada tuh kayak gitu. Kayak Masukan perusahaan ya. iya. Jadi kesempatan gua tahu nih kira-kira apa aja yang gua suka kerjain, gimana gua bikin decisionnya ya waktu di simulator gitu. Kalau lu pernah nonton film 2020 kalau nggak salah, itu ada adegan di mana dia pakai Antonov kalau nggak salah pesawatnya. Itu stall. Jadi di bukit tuh terus dia begini. Terus tiba-tiba dia bisa begini. Nah itu beneran di simulator ada juga gitu. Jadi pesawat tuh stallnya parah ya maksudnya, jadi bener-bener kayak begini, terus tiba-tiba di atas gitu. Which is itu pesawat Hollywood dong. Iya, berarti di realnya nggak ada kayak gitu ya? Berarti di simulator ataupun di real itu nggak ada, dibikin kondisi kayak gitu nggak ada? Stall ada? Stall ada, tapi nggak separah itu kan? Ini 90 derajat ya masih by the way? Kayaknya sih, karena kalau kayak gitu di-failin. Oh. Dia kan jadi makin kita kan jadi, nah itu kan bawa gara-gara kejadian-kejadian. Kan biasanya tuh skenario di simulator kan karena kejadian-kejadian di kecelakaan gitu ya. Jadi ya kan kayak ada kecelakaan yang Air France yang itu kan sebenarnya pesawatnya stall. Jadi akhirnya pilot harus latihan stall. Jadi bahkan ada beberapa perusahaan yang harus pilotnya melakukan latihan stall ya akhirnya jadi tiap 6 bulan. Gitu. Kayak mesin mati tadi. Gitu. Karena tapi yang dilihat tuh yang kalau stall kan, jadi kan ada low level di atau di bawah apa di atas. Kalau stall kan pesawat pasti jatuh. Jatuhnya gini atau gini sih? Jatuhnya gini. Oh nggak mungkin pesawat jatuh gini? Kecuali didorong. Oh oke. Tapi harus didorong recovery-nya. Oh. Jadi recovery-nya kan ya adalah recovery. Jadi kan kita nih pesawat nih, stall nih, ya kan? Nah itu kan pasti dia kehilangan ketinggian, gitu kan. Nah, itu kan harus di recover kan, harus dikontrol lagi. Ini kan kalau udah stall uncontrol nih, pesawat udah uncontrol sebenarnya. Karena airflow-nya kan udah terganggu ya. Lo tadi ngomong gini berarti menandakan hanya satu merek tertentu aja yang stall. Enggak, ini kita pun beda. Tapi dia pun susah. Oh iya. Soalnya tadi. Sombong. Nah, jadi istilahnya gitu. Nah nanti yang dilihat tuh sama instruktur tuh berapa feet yang gua butuhkan untuk gua recover. Oke. Berapa kaki gua kehilangan ketinggian untuk gua bisa kontrol pesawat yang lagi. Dan itu kalau sejauh gua harus diulang lagi. Ulang lagi sampai pilotnya bisa. Itu di simulator ada tuh. Bisa dibikin. Tapi maksudnya siapapun yang mau jadi pilot itu akan dapat skenario kayak gitu. Kalau baru ngambil type rating pasti. Oh gitu. Iya, tapi kalau udah jadi pilot nih, udah jadi captain gitu. Udah jadi captain terus udah terbang lah ya, udah terbang normal. Itu mungkin iya mungkin enggak, tergantung perusahaan lagi balik-balik. Karena kan tiap negara dia balik yang pernah kita omongin. Iya. Tiap negara, tiap airline mungkin punya regulasi, prosedur yang berbeda, kebijaksanaan yang berbeda gitu. Nah, kalau di maskapai lu, bekas ex maskapai lu, 6 bulan sekali gitu. Itu latihan kayak tadi juga, stall juga gitu? Latihan, stall bukan cuma stall, jadi kayak namanya tuh upset lah, soalnya ada upset lah. Kecewa. Pesawat bisa kecewa. Apa lagi penumpang sob? Ini kayak gini. Jadi misalnya nih, bawa ini ya. Jadi pesawatnya dinaikin, miringin, ya kan? Udah, jadi kayak mau jatuh nih ceritanya pesawatnya. Terus ini kayak 2021 ya, kayak 2020. Iya. Jadi terus pilotnya sudah di cover, ya kan? Atau pesawatnya dibikin gini, ya kan? Terus miring gitu, udah kayak gini gitu, pilotnya sudah di cover. Emang bisa di cover mas kalau pesawat kayak gitu? Kondisi kayak gitu loh. Ini kita ngomong real ya, kita ngomong simulator. Kalau jadi selama kalau recovery-nya cepet. Makanya kita dilatih untuk upset recovery gitu. Ini misalnya upset nih. Iya. Sehingga mana recover-nya. Gitu. Dan gila sih. Kayak itu ini out of topic ya. Itu kecepatannya berapa kalau kayak gitu? Misalkan kalau udah kalau yang udah nggak recover lagi udah nggak bisa diselamatkan kan pesawat kan taruh bisa recover deh, itu kecepatannya berapa sih? Bisa kalau lagi cepatnya mas biasanya kita belum sampai
parah udah harus kita recover. Oh gitu. Itu di belakang udah teriak-teriak dong sih. Kalau misalkan biar kita ngomong Itu real. udah kelempar. Ya Tuhan, serem amat. Iya 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 iya. Jadi jangan sampai kejadian lah intinya. Karena Iya, kalau iya. kejadian tuh udah kayak tadi ya, pesawatnya tuh mungkin bentuknya udah gini, gitu ya. Berbelok kayak gini gitu. Oh pas di bawah tuh udah yang begini, kalau bikin gini yang strukturnya. Oh. Jadi main mah wah. Oh, itu kan bisa main juga gitu. Jangan yang bikin harus strukturnya. Oh. Kan ini nggak mungkin dengan terbang biasa nggak mungkin gitu. Apalagi pesawatnya ini ya. Kalau nggak di jadi Setting nggak kalau nggak di bisa. setting nggak bisa. Oh. Jadi kayak komputernya matiin dulu. Oh gitu. Proteksinya itu dimatiin. Iya 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 iya. Jadi pesawatnya bisa dibikin gitu. Oh, Nah, terus oke. pilotnya terus istrinya ketawa, Iya. ngeliatin si pilotnya bisa nggak lo gitu. Oh gitu. Gitu. Oh berarti emang simulator tuh penting banget ya Mas ya berarti ya. Sebetulnya Iya. buat seorang pilot ya dan Oh. ini pertanyaan terakhir nih. Ya apa namanya? Ada nggak sih yang di calon pilot nih gitu. Terus dia take it-nya itu ngambil simulator ini kayak bercandaan aja gitu dan itu dia langsung dipecat gitu ada nggak sih? Ya ada lah. Oh gitu. Karena memang berarti semua simulator pun lo harus take it serius gitu ya. Harus serius. Oh. Karena ini gue juga berat. Dulu kan simulator kan kayak tes gitu. Iya, iya, iya. Itu kan di tes Mhm. gitu. Awal-awal kita mau simulator ya serem ya. Iya, Itu iya. kan lah ya kalau gua lulus nggak nih lulus nggak Iya, nih. iya. Nah, kalau nggak lulus kan nggak bisa terbang. Mhm. Tapi lama-lama makin punya pengalaman, gua menganggap simulator tuh kayak latihan gitu. Oh. Jadi sebenarnya menurut gua kalau bisa tuh mindsetnya gitu, kita tuh simulator tuh latihan gitu. Latihan sesuatu yang nggak mungkin kita kerjain di pesawat gitu aja. Oh. Jadi, Oke. Nah biar bisa kayak gitu menurut gua si airline-nya, usaha penerbangannya, instrukturnya harus bisa mengkondisikan gitulah. Oh. Jadi pilot-pilot tuh masuk simulator tuh seneng, nggak takut fail. Oh. Jadi belajar gitu mas. Iya. Baik Pak. Iya, gitu kan? Karena kan Iya. serem ya kalau cuman akhirnya kan maksud apa takutnya kan dia jadi nggak belajar gitu. Ya. Terus kalau kejadian beneran Ya jadi gimana? kayak panik, Iya. gitu kan. Iya. Ya tapi gitu sih maksudnya kayak kan ada possibility ya nggak sih kalau ya ini cuma simulator doang bercanda Ada. dan Mungkin itu ada lah ya orang-orang kayak gitu iya, ya. dan apa namanya ya itu jadinya karena lu nggak serius ya lu cut gitu misalkan kayak gitu kan ada dong kan gitu ya. Karena kalau ngomong dari sekian juta pilot Pasti ada pasti ya. ada Oh gitu. iya. Makanya itu yang namanya simulator tuh jangan diremehin coy iya kan. Jadi kayak apa namanya kalau buat orang awam kayak gue itu ngeliatnya wah ini mainan baru dingdong nih gitu kan Karena kasarnya. seru kalau mau main nanti Oh, iya, kalau kapan kita siap, main-main siap. gitu ya, ntar Ya. kasih mesin mati gitu. Iya. Terus nanti balik ya gitu ya terus gimana? Paling nggak jadi mesin mati itu nggak nyeremin gitu loh. Ini itu aja nih ya, kita ngomong mesin mati ya. Kayaknya nggak mungkin deh mas. Ini mesin ya, Iya, iya. kan gua terbang ini lumayan lama ya. Mesin mati satu nih, pesawat terbang gitu kan, mesin mati. Bayangan mas gimana kejadiannya? Iya tuh. Jatuh gini, gitu ya. Ini kan mesin kan iya ini kepala Mesin gua. cuma satu nih mat, let's say pesawatnya 2 mesin lah, Heeh. gitu kan ya. Heeh. Yang sebelah kanan mati gitu. Bayangannya gimana Iya, kejadiannya? iya di kepala gue adalah dua-duanya harus hidup untuk nopang si. Enggak. Oh gitu. Enggak, ini pesawat satu nih. Apalagi yang 4 mesin ya, yang 2 mesin pun paling kalau Terbangnya bengkok gini nggak sih? miring. Nah, Anjing, ya kan? semangat. Miring. Tapi makin kesini nih, pesawat ini makin gede nih, pesawat makin gede kayak Airbus 330, Super 7, Iya. 787, Boeing gitu ya, atau paling gini gitu ya. Dia bukan pesawat lama ya? Masih bisa. 747 yang lama ya? Oh iya. Itu, ini gue cerita ya. Ini aja deh ya, yang paling canggih nih ya. Iya, sip. Udah paling canggih sudah yang paling gede. Iya, paham. Aja. Iya. Ini terbang nih, mesin mati nih. Nah, Bayangan satu mati. ya? Satu ya. Iya, jatuh. Jatuh ya. Iya. Agak, cuma diam aja, miring dikit doang. Gini, cus. Ini gue lepas nih ya. Oh, Gue nggak ngapa-ngapain, ini gue cerita ya. Iya. Ini gue cerita waktu gue terbang. ini. seadanya bener. Set, gue set ya, take off nih. Mau take off, engine mati nih ya. Naik nih. Iya. Ini gue lepas nih ya, Iya. karena kan udah di set nih Iya. pesawatnya. Hmm. Mati, gue nggak injek apa-apa, gue ini cuma miring dikit doang mas. Naik, tetap naik. Oh gitu. Percaya sama gue. Oh gitu. Jadi nggak usah takut sebenarnya.
apalagi yang makin pesawat yang makin Canggih ya. canggih, yang gede ya. Soal sekarang ya gitu ya. Ya sebenarnya mungkin yang agak gede ya, yang mulai wide body lah. Oh. Yang nero pesawat yang pesawat kecil, yang nero body gitu, yang kayak yang domestik inilah. Itu agak ini. Agak riskan. Bukan agak riskan, maksudnya agak Miringnya parah. agak nyolot dikit miringnya. Oh. Yang bikin ini, yang bikin wok itu biasanya pilotnya. Gitu. Human error berarti. Jadi makanya kalau jadi lanjut dikit Ya. Iya, jadi walaupun penyebabnya kan mesin mati. Max-nya ini kan ada human gitu kan. Makanya kalau di rata-rata gitu ya. Kalau kita mau lihat statistik gitu ya. Mungkin sekitar 80% ya kecelakaan gara-gara human. Oh, makanya pernah ada berita katanya pilot itu mau digantikan robot. Robot ya, human aja. Ya kalau yang lain lah. Iya, Robot betul itu gue pernah baca. Iya. Dan itu adalah salah satu dan gilanya itu bukan perusahaan penerbangan yang bukan. Jadi itu perusahaan teknik informatika. Itu gila sih. Gila. Dan dia ngembangin robot yang jadi bisa dibilang diinjek sama artificial intelligence, dimana ya kayak si kondisi simulator kalau stall gue mesti mencet apa atau gue mesti ngapain itu bener-bener itu gila sih. Karena ya karena tadi human error tadi ya. Karena human error panas. Oh, wah itu di next episode kan. Iya, kalau kita bahas ini enggak, nanti kelamaan. Oke, siap. Jadi ini kita udah ngebahas nih soal simulator, di mana Mas Aryo udah ngejelasin kan penting banget simulator, dan simulator itu bukan kayak mesin dingdong gitu kan. Simulator itu bukan main-main. Nah, jadi take it serius, tapi harus tetap ya relax karena benar-benar seperti kayak bawa penumpang ya Mas ya. Gitu. Dan walaupun ini bisa dibilang porsinya adalah porsi latihan gitu, tapi tetap ya konsentrasi itu dijaga gitu, karena once itu taruh deh nggak ada instruktur gitu ya, taruh deh nggak ada instruktur, tapi bayangin nggak sih kalau bercanda di simulator terus ini kan cuma bercanda doang gitu kan, itu akan jadi habit nggak sih Mas? Bisa. Sama aja kayak misalnya contoh gini, kayak gua harus kayak misalnya taruh lah gua lagi latihan tuh kan, kalau misalkan gue lagi latihan, bawaan gue bercanda mulu. Biasanya di panggung gue akan begitu. Iya. Gue itu tanpa gue sadarin gitu. Iya. Nah maksudnya kayak jadi ya take it serius lah gitu kalau kayak gitu, dan ya gue sih percaya kalau di Indonesia mah semua serius lah ya. Kalau misalkan lagi. Bagi kapten kan. Oh iya. Kapten harus begitu. Oh, kapten pasti serius banget itu, serius parah tuh. Kita udahin aja kalau nggak parah deh. Ya udah, oke sip, thank you Mas Arli. Ya, thank you banget. Oke, sampai ketemu next video. Bye.